Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masuk ke pembahasan tafsir at-ta'awudz, tafsir tentang isti'adzah, yaitu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dianjurkan setiap sebelum membaca Al-Qur'an itu dengan berta'awudz. Di sini musannif mengatakan tafsirul isti'adzah wa ahkamuha. Tafsir isti'adzah dan hukum-hukumnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Kata Allah, jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, innahu sami'un alim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, cegahlah dengan cara yang baik, as-sayyi'ata, yaitu keburukan. Jadi keburukan dari manusia cegahlah dengan cara yang baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, sungguhnya kami tahu, kata Allah, apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, dan katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepada Allah, kepada engkau wahai Allah, dari kedatangan syaitan, ini penampakan syaitan. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan, maka seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Wa ma yulaqqaha ilal ladzina sabaru, dan tidaklah dianugerahkan ilal ladzina sabaru, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim, dan tidaklah dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang azim, yang besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah, dan apabila engkau mendapatkan gangguan, jika syaitan mengganggumu, maka berlindunglah kepada Allah, innahu was-sami'ul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, kata beliau, ayat yang 3 di atas, yang tidak ada yang keempatnya, jadi hanya 3 itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, kepada kita orang-orang yang beriman, untuk berbuat baik, beramah tamah kepada musuh dari jenis manusia dan berbuat baik kepadanya. Jadi setan itu ada 2 macam di sini disebutkan. Pertama, setan golongan manusia, dan yang kedua, setan golongan jin. Menghadapi gangguan setan jenis manusia, ketika manusia itu berbuat jahat, berbuat buruk, maka dengan cara berbuat baik, beramah tamah, dengan memberi hadiah, dengan tetap berkata-kata lembut. Untuk apa tujuannya? Sehingga dapat mengembalikannya kepada tabiat asalnya, ini sebagai teman dan sahabat. Sebaliknya, Allah memerintahkan untuk berlindung, memohon perlindungan kepada Allah dari musuh jenis setan, artinya dari jenis jin. Ini kalau jin, caranya mendapat gangguan dari setan golongan jin, maka caranya dengan berlindung, mengucap ta'awudz. Karena menghadapi setan golongan jin tidak bisa dengan berbuat baik, beramah tamah, karena dia tidak menghendaki suatu kecuali untuk kebinasaan manusia. Hal ini disebabkan karena kerasnya permusuhan antara dia dengan anak Adam dahulu. Oleh karenanya, 2 jenis setan disebutkan di dalam Al-Quran, jin dan manusia. Demikian juga Allah berfirman tentang masalah 2 jenis setan ini. Dalam surah Al-An'am 112, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin. Dan demikianlah kami jadikan, kata Allah, bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya, dan musuh ini adalah setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mana mereka, setan jin dan setan manusia itu, saling membisikkan di antara mereka pada yang lain dengan zukhrufal qaul, dengan perkataan-perkataan yang indah, gururan, yang tujuannya untuk menipu. Dalam ayat yang lain juga demikian, surah Al-Isra ayat 88, qul in ijtama'atil insu wal jin, katakan Muhammad, sungguhnya kalau manusia dan jin berkumpul untuk membuat an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat yang seperti Al-Quran, kata Allah, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira,
tidak akan mampu mereka membuat hal yang semisal Quran, walaupun satu sama lain mereka saling bersatu. Demikian pula dalam ayat yang sering kita baca, surah An-Nas, Allah berfirman, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan atau bisikan syaitan yang tersembunyi, yang membisikkan, yakni kejahatan tersebut ke dalam hati manusia, dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi kita simpulkan dari bahasan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan ada 3 ayat dalam Al-Quran, yang 3 ayat ini menunjukkan gangguan itu ada dari setan manusia, ada dari setan jin. Gangguan dari setan manusia yaitu dengan berbuat baik caranya. Adapun setan dari golongan jin dengan berta'awud. Dan harus kita jelaskan juga adalah terkait antara jin, setan dan iblis ini. Dikatakan setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Jadi setan ini sifat kepada jin, bahkan sifat juga kepada manusia. Dengan demikian ada syaitan dari golongan jin dan ada syaitan dari golongan manusia. Syaitan dan iblis dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sama, yaitu diambil dari kata syatana atau iblas, yang artinya jauh dari kebaikan. Al-iblas juga bermakna putus asa. Maka siapa saja yang berputus asa dari rahmat Allah dan jauh dari kebaikan, membangkang atau membuat kejahatan, maka dia disifati dengan syaitan. Oleh karenanya Imam Ibnu Al-Qurtubi mengatakan, dan syaitan dinamakan demikian karena jauhnya dari kebenaran, jauhnya dari kebaikan. Oleh karena itu kata Imam Al-Qurtubi bahwa setiap yang durhaka dan membangkang, baik golongan jin atau manusia atau hewan, dinamakan syaitan. Oleh karenanya iblis dijauhkan oleh Allah dari kebaikan seluruhnya dan dijadikan sebagai syaitan yang dijauhkan dari kebaikan yang terkutuk sebagai bentuk hukuman atas kemaksiatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibahas oleh para ulama tentang iblis adalah berasal dari jin. Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam dahulu, dia adalah berasal dari jin. Kemudian dinamakan iblis karena kedurhakaan yang terhadap perintah Allah sampai akhirnya dia terlaknat dan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jin yang taat, yang beriman, tidak lagi dinamakan syaitan, akan tapi jin yang durhaka, yang membangkang, yang kafir dinamakan syaitan. Demikian pula manusia. Manusia yang beriman tidak disebut syaitan, manusia yang durhaka disebut syaitan. Karena jin demikian, berbeda-beda agamanya, keyakinannya, tingkat amalannya pun berbeda. Kata Allah dalam surah Al-Jin, Allah berfirman tentang mereka, wa anna minas salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, ada di antara kami juga yang tidak saleh, ya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Makanya kata Syekhul Islam, maksudnya bahwa madhab atau aliran jin berbeda-beda. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada jin ahli sunnah, ada jin ahli bid'ah, sama halnya manusia, ya. Jadi jin itu mengikuti. Kalau manusia ada yang agamanya kafir, jin juga ikut. Ada yang Islam, Islamnya pada ahli sunnah, ada ahli bid'ah, jin pun mengikut. Demikian. Apakah iblis berasal dari jin atau dari malaikat? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Apakah iblis berasal dari jin atau dari malaikat? Kalau menurut mayoritas jumhur seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Jurayj sebutkan, Ibnu Al-Musayyib, Qatadah dan yang lainnya, bahwa iblis dari kalangan malaikat. Mereka berdalil dengan dohirnya ayat, yaitu Allah mengatakan semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis dari malaikat. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa iblis bukan dari kalangan malaikat, akan tetapi dari kalangan jin, dengan beberapa dalil yang kuat. Yang pertama, firman Allah sendiri dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah mengatakan, wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujud semuanya malaikat tersebut kecuali iblis, kana minal jin, dia dari golongan jin. Ini surah Al-Kahfi ayat 50. Tegas di sini. Allah mengatakan kana minal jin, dia golongan jin. Yang kedua, sumber penciptaan yang berbeda. Di mana malaikat diciptakan dari nur, sementara iblis diciptakan dari nar. Nur cahaya, nar api. Allah berfirman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dalam surah Ar-Rahman, Allah menciptakan jin dari nyala api. Kemudian pula ketika Allah tanya iblis, kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawabannya? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Demikian pula Nabi mengatakan malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari nyala api. Dan Allah ciptakan Adam yang sebagaimana telah digambarkan kepada kalian, yaitu dari tanah liat. Ini dalil yang menunjukkan antara jin dan malaikat beda. Demikian pula di antara dalil yang menguatkan, yaitu perbedaan karakter, di mana malaikat disifati makhluk yang taat, yang dekat dengan Allah, muqarrabun, senantiasa menjalankan ketaatan, maksum, terpelihara dari segala kesalahan
kesalahan, ya maksiat. Sementara iblis disifati sebaliknya, durhaka, pembangkangan, kekufuran, dan terlaknat. Allah berfirman tentang malaikat yang senantiasa mentaati perintah Allah. Alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mendurhakai Allah apa yang diperintahkan dan selalu melakukan apa yang diperintah. Ini sifat malaikat. La yasbiqunahu bil qaul. Tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan. Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka senantiasa melakukan apa yang diperintah. Jadi sifatnya senantiasa makhluk yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan iblis sama sekali bukanlah dari kalangan malaikat, kan, tapi dia berasal dari jin sebagaimana manusia berasal dari Adam. Jadi dirojikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa iblis bukan dari malaikat tapi dari jin. Lalu dari pembahasan ini kita dapat faedah berlindung dari gangguan syaitan dari golongan jin. Itu dengan apa? Membaca ta'awud. Dan bentuk-bentuk ta'awud ini sangat banyak sekali. Ada yang lafadznya biasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana kata Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ada yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bentuk isti'adzah yang lain. Ini dibaca kalau setiap sore, ini menjadi perlindungan sebagai zikir petang, atau dibaca ketika singgah di sebuah tempat sehingga diselamatkan dari mara bahaya. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, siapa yang singgah di sebuah tempat yang asing, angker, tempat kosong, tempat baru dia singgah, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, kalau baca ini tidak akan ada yang membahayakan suatu pun sehingga dia meninggalkan dari tempat tersebut. Ada lagi bentuk lainnya yaitu membaca bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hammazati syayatina wa an yahdurun. Ini diantara lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk ta'awud. Ada lagi di antara bentuk ta'awud ini adalah apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW itu mendapat gangguan syaitan, mendapat gangguan iblis. Jadi dia membawa api untuk membakar Nabi Muhammad SAW. Jadi si iblis ini mau membakar wajah Rasulullah SAW. Namun malaikat Jibril langsung turun mengatakan kepada Nabi Muhammad, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Sahih. Kisah iblis membawa semacam obor api untuk membakar wajah Rasulullah SAW. Maka turun malaikat Jibril lalu mengatakan, "Qul ya Muhammad, qul ya Muhammad, baca." Lalu Nabi katakan, apa yang aku harus baca? Lalu kata Jibril, "Qul, baca, a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawijuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq wa dar'a wa bar'a wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitani laili wan nahar min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman." Agak panjang dikit, ya. Itu juga dibaca ketika mendapat gangguan syaitan. Dan insyaallah kita akan bahas nanti berkaitan dengan momen-momen apa kita dianjurkan untuk berta'awud. Karena selain baca Quran nanti ada momen-momen yang lain yang dianjurkan untuk berta'awud. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.